Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk menyimak pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita memulai belajar. Pada malam hari ini Ibu akan menjelaskan materi pada modul 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai puisi. Puisi ini merupakan materi kelas 8 untuk pendidikan kesetaraan paket B. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mengekspresikan perasaan kalian dalam mengungkapkan kekaguman, kebahagiaan, kesedihan, ataupun kemarahan dalam sebuah tulisan yang mengutamakan keindahan kata-kata? Atau kalian pernah membacanya sendiri dari majalah atau di buku karya sastra lainnya? Nah, jika kalian pernah membaca atau menulisnya, maka apa yang kalian baca atau tulis tersebut merupakan puisi. Puisi, apakah itu puisi? Puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan menggunakan keindahan kata-kata. Puisi memiliki fungsi untuk mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, protes sosial, atau pengagungan kepada Tuhan. Di dalam membuat sebuah puisi, kita juga harus memperhatikan unsur pembentuk puisi. Apa saja sih unsur pembentuk puisi tersebut? Unsur pembentuk puisi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah struktur fisik puisi, dan yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur fisik puisi merupakan struktur yang terlihat dari puisi secara kasat mata. Sedangkan struktur batin puisi merupakan struktur pembangun puisi yang membangun dari dalam. Struktur batin puisi ini juga dapat dikatakan sebagai isi atau makna dalam mengungkapkan apa yang hendak dikemukakan oleh penyair. Jadi teman-teman, secara garis besar beda kedua struktur ini adalah apabila struktur fisik itu dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan struktur batin tidak dapat dilihat secara kasat mata. Ibu akan menjelaskan lebih mendetail mengenai unsur pembentuk puisi. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Diksi digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembacanya, memperjelas makna sambil tetap membuat puisi itu menarik dari segi bunyi, menyentuh perasaan pembaca, dan sekaligus memunculkan gagasan-gagasan yang tepat pada pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis. Contohnya, ketika kita ingin mengungkapkan rasa kesepian, maka kata yang mana yang akan kita pilih? Apakah sunyi, diam, nelangsa, sendiri, sedih, sepi, senyap, ataukah hening? Nah, meski kata-kata yang Ibu sebutkan tadi memiliki konotasi yang sama, namun tiap kata yang terpilih akan memberi warna yang berbeda apabila disandingkan dengan kata-kata lainnya dalam keseluruhan puisi. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai struktur fisik yang kedua, yaitu pengimajinasian atau pencitraan. Pengimajinasian atau pencitraan yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan.
Nah, imaji sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada imaji suara atau auditif. Kemudian yang kedua adalah imaji penglihatan atau visual. Dan yang terakhir adalah imaji raba atau sentuh yang biasa disebut dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Contohnya, Ibu akan membacakan sebait puisi, kalian dengarkan baik-baik ya. Pagi di Central Park, karya Muhammad Mansur. Pagi di Central Park, ada serimbun semak, sedang berbunga, berembun, dan merekah. Di dekatnya, di bangku taman, duduk tertidur seorang gelandangan, merengkuh tubuh ringkih sendiri. Nah, baik teman-teman, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, maka kita sebagai pembaca atau kalian sebagai pendengar seolah dapat melihat suasana pagi di Central Park dengan mata kita sendiri. Kita seperti sedang melihat suasana taman di pagi hari dengan rimbunan semak berbunga dan merekah. Di taman itu ada juga sebuah bangku taman yang diduduki oleh seorang gelandangan ringkih yang merengkuh tubuhnya. Jadi sebait puisi di atas memiliki imajinasi apa? Ya, betul sekali, imajinasi penglihatan atau visual. Contoh puisi lain yang mengandung imaji suara atau imaji raba atau sentuh bisa kalian cari sendiri ya di buku lainnya. Struktur fisik yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret merupakan perwujudan dari kata-kata yang jelas, mudah dipahami dan konkret. Melalui kata yang konkret, puisi dapat dibayangkan dengan mudah oleh pendengar atau pembaca, sehingga seolah-olah pendengar puisi melihat, mendengar, dan merasakan apa yang menjadi gambaran peristiwa dan keadaan yang digambarkan oleh penyair. Contoh puisinya bisa kalian dengarkan baik-baik. Gelap malam penuh kesunyian, lamunan jauh menerawang angkasa, membukakan pintu-pintu mimpi, menyibakkan tirai-tirai kegalauan jiwa. Struktur fisik yang keempat adalah bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif atau majas yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Nah, ada 4 jenis majas yang umum digunakan dalam puisi. Yang pertama adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, Ibu bacakan sebait puisi kembali ya. Hujan di waktu itu, ribuan tetesan air menyerbu bumi, memaksa sang awan untuk menangis, sementara butiran-butiran bening menari di atas tanah. Nah, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, maka bisa kita simpulkan ya, arti dari baris ketiga tadi yaitu memaksa sang awan untuk menangis. Nah, maksud dari memaksa sang awan untuk menangis itu ialah mendung, kemudian turunlah hujan ya. Dilihat dari baris keempat yaitu sementara butiran-butiran bening menari di atas tanah. Tidak ada ya butiran bening menari, itu hanya kita berusaha membandingkan aja benda yang seolah-olah
tidak bernyawa jadi bernyawa. Jadi butiran-butiran bening menari di atas tanah itu adalah butiran-butiran dari air hujan yang turun ke tanah. Majas yang kedua adalah majas paralelisme. Majas paralelisme ini adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Contohnya, Ibu akan membacakan sebait puisi. Kalian dengarkan baik-baik ya. Adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Nah, teman-teman, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, adakah kata perulangan? Ya, ada ya, yaitu pada kata adalah ketika. Nah, maka adalah ketika itu menggunakan majas paralelisme. Majas yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang digunakan untuk membandingkan sesuatu secara langsung terhadap penggantinya. Contohnya, Ibu akan bacakan 2 bait puisi di sini. Bisa kalian dengarkan dengan baik. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Nah, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, yang adakah yang merupakan majas metafora? Ya, aku ini binatang jalang. Nah, pada kalimat aku ini binatang jalang itu merupakan majas metafora. Yang terakhir adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berfungsi menguatkan makna. Dengan kata lain, berguna untuk membuat makna yang berlebih-lebihan. Contohnya, Ibu akan bacakan sebait puisi, kalian bisa dengarkan dengan baik. Pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Nah, teman-teman, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, adakah kata yang merupakan majas hiperbola? Ya, laut lepas. Nah, laut lepas di sini merupakan majas hiperbola atau yang memiliki makna yang dilebih-lebihkan. Struktur fisik puisi yang terakhir adalah rima atau ritme atau persajakan. Rima atau ritme atau persajakan adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama atau rima berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Contoh, Ibu akan membacakan sebait puisi, kalian dengarkan baik-baik. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi, terayun-ayun di atas alas. Nah, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, terdapat alunan bunyi yang teratur dan berulang pada bagian akhir kalimat. Seperti angin pulang menyejuk bumi, belakangnya i ya. Nah, itu sama berirama dengan baris ketiga, yaitu lari ke gunung memuncak sunyi, sama-sama berakhiran i. Begitu juga dengan baris kedua, menepuk teluk menghempas emas, as ya, itu berirama atau berulang dengan baris keempat, yaitu berayun-ayun di atas alas, sama-sama berakhiran S. Jadi itu yang disebut dengan rima atau persajakan. Sekarang kita akan membahas tentang struktur batin puisi.
Struktur batin puisi terdiri dari 4. Yang pertama adalah tema atau makna. Tema atau makna adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Contohnya, Ibu akan bacakan sebait puisi, kalian dengarkan baik-baik. Tuhanku dalam termangu, ku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Itu merupakan karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, dari puisi yang Ibu bacakan tadi, maka bisakah kalian menentukan temanya? Ya, betul sekali. Tema puisi tersebut adalah mengenai ketuhanan. Struktur batin yang kedua adalah rasa atau feeling. Rasa atau feeling yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi dari penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, dan usia. Jadi rasa yang ditampilkan penyair dalam puisinya dapat berupa rasa kekaguman, kesedihan, keharuan, ataupun kegembiraan. Contoh, Ibu akan bacakan 2 bait puisi. Puisi yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andangjaya. Dengarkan baik-baik ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka di atas roda-roda baja? Mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, dari 2 bait puisi yang Ibu bacakan tadi, bisakah kalian menentukan rasa atau feeling yang kalian rasakan ketika mendengar puisi yang Ibu bacakan? Ya, jadi puisi yang Ibu bacakan tadi itu memiliki rasa atau feeling kekaguman terhadap perempuan-perempuan yang berjuang dari desa yang mencari nafkah ke kota. Struktur batin yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, memberontak, main-main, serius, patriotik, memelas, takut, mencegam, santai, masa bodoh, pesimis, humor, mencemooh, karismatik, filosofi, kusyuk, dan masih banyak lagi. Ibu akan memberikan contoh sebait puisi, kalian dengarkan baik-baik. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Nah, teman-teman, dari sebait puisi yang Ibu bacakan tadi, bisakah kalian merasakan nada dan suasananya? Ya, kutipan puisi tadi yang Ibu bacakan itu memiliki nada tegas. Pemilihan kata jalang, kemudian ada lagi kata terbuang,
ada kata meradang, menerjang. Nah, di situ tuh menggambarkan suasana optimis penyair terhadap keadaan dirinya. Dan struktur batin puisi yang terakhir adalah amanat atau tujuan atau maksud atau intention. Amanat atau tujuan atau maksud ialah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi setiap puisi ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair kepada kalian yang membaca puisi tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis puisi. Setelah sebelumnya kita membahas atau mendalami beberapa isi puisi, maka sekarang kita akan memahami mengenai jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah puisi naratif. Apakah itu puisi naratif? Puisi naratif adalah puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku, perwatakan, setting atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu ada balada dan romansa. Balada adalah puisi yang objektif, yang menggambarkan perilaku seseorang baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Contohnya balada orang-orang tercinta. Dan Ibu bacakan contoh puisi balada ya. Balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra. Fermentasi asa, mengharap sempurna, bentuk utuh nan konyol, rasa karsa tempe. Pembungkus yang berjasa, penuh kisah bertulis duka lara, dibuang tanpa dibaca. Pembungkus tempe bukan plastik, tapi kertas usang tak terpakai. Masihkah ada yang membelai sebelum membuangnya? Nah, itu merupakan contoh dari puisi balada. Kemudian jenis puisi naratif yang kedua adalah romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis atau romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Contoh puisi romansa yaitu ada judulnya Priangan Sri Jelita karya Ramadan KH, kemudian ada Taman karya Khairul Anwar, dan Surat Cinta karya W.S. Rendra. Contoh Ibu akan bacakan puisi romansa yaitu yang Taman karya Khairul Anwar. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Satu tak kehilangan lain dalamnya, bagai kau dan aku cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berpanding perdamaian. Halus lembut dipijak kaki, bagi kita bukan halangan. Karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang, kecil penuh surya taman kita. Sekarang kita akan menuju pada jenis puisi yang kedua, yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik terbagi atas beberapa macam, seperti elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih sang penyair. Contohnya, Ibu akan membacakan sebuah puisi elegi ya. Hari terakhir seorang penyair suatu siang. Di siang suram bertiup angin,
kuhitung pohon satu-satu. Tak ada bumi yang jadi lain, daun pun kuruh lebih bisu. Ada matahari lewat mengedap, jam memberat dan hari menunggu. Sehala akan lenyap, segala akan lenyap, Tuhanku. Kemudian Engkau pun tiba, menjemput sajak yang tak bersua. Siang akan jadi dingin, Tuhan, dan angin telah sedia. Biarkan aku sibuk dan cinta berangkat dalam rahasia. Sekarang kita menuju jenis puisi lirik yang kedua, yaitu serenada. Berbeda dengan elegi yang menggambarkan suasana duka, serenada merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Misalnya tampak pada puisi yang akan Ibu bacakan berikut ini. Dicerlang matamu, dicerlang matamu, kulihat pagi bangkit berseri, mencairkan kembali hidupku yang beku. Wahai merdunya burung berkicau, meloncat-loncat dari dahan ke dahan, bernyanyi sorak-sorai dalam hatiku. Karya Rahmat Djoko Pradopo. Nah, jenis puisi lirik yang terakhir adalah ode. Ode merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya yaitu pahlawan, seperti pada tampak puisi yang akan Ibu bacakan berikut ini. Teratai, judulnya ini Teratai, karya Sanusi Pani, kepada Ki Hajar Dewantara. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi laksmi mengarang. Biarpun dia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah oh teratai bahagia, bersemi di kebun tanah Indonesia. Biarkan sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman. Nah, dari contoh puisi yang Ibu bacakan tadi, yang kepada Ki Hajar Dewantara, tampak bahwa puisi tersebut memuja Ki Hajar Dewantara, yaitu pahlawan pendidikan kita, yang dimana pada awal perjuangannya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sekarang kita menuju pada jenis puisi yang terakhir, yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Berbeda dengan puisi naratif yang berisi cerita dan lirik yang mengemukakan gagasan pribadi penyair, maka puisi deskriptif ini cenderung menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal. Tanggapan atau kesan tersebut dapat bersifat kritik maupun sindiran, sehingga dikenal adanya puisi ironi atau satir atau kritik. Nah, puisi satir atau kritik misalnya tampak pada puisi yang akan Ibu bacakan berikut ini. Judulnya Gurindam 4, karya Taufik Ismail. Ayahmu kaya raya berbagai rupa caranya. Mengapa engkau bangga cuma menumpang nama? Pamanmu generasi komisi angkatan pertama. Engkau dan ponakanmu generasi komisi 1 dan 3. Silsilah dan wajah jelas bukan preman pasar, tapi praktek bisnismu sunyi akhlak begitu kasar. Jembatan ditelan, kapal diuntal, proyek habis dikunyah. 100 keluarga kenyangnya terengah-engah. Lihatlah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat puisi tersebut. Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Langkah-langkah dalam membuat puisi yang pertama adalah tentukan dahulu tema dan judul. Pertama, kalian bisa memilih satu tema yang kalian inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi yang kalian
buat nanti menjadi lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Nah, setelah kalian menentukan tema, maka langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya, kita menentukan temanya yaitu keindahan alam, seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan tema dan judul, maka langkah yang kedua adalah menentukan kata kunci. Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kalian telah menemukan tema, misalnya tadi temanya adalah keindahan alam, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keindahan alam tersebut. Misalnya keindahan pantai atau khususnya pantai Senggigi, gitu ya contohnya. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kalian tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu lirik, atau bisa juga satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Kemudian langkah yang ketiga dalam membuat puisi adalah menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa dengan majas. Misalnya majas perbandingan atau majas metafora yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengembangkan puisi tersebut seindah mungkin. Mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Kemudian kalian bisa menyusun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kalian juga harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Jadi bukan seperti mengarang sebuah artikel ya, atau teks narasi lainnya. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Alhamdulillah, selesai sudah materi pada modul 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai puisi. Ibu berharap setelah kalian memahami materi ini, kalian sudah bisa membuat puisi sendiri di rumah. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kalian. Ibu mohon maaf apabila selama menyampaikan materi terdapat kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.